Halo semua. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget tapi dengan cara yang santai dan bisa langsung dipraktekkan. Kita akan bedah 4 langkah praktis buat mengontrol gula darah cukup dari rumah aja. Jadi, nggak perlu pusing. Kita fokus ke hal-hal yang beneran ngasih hasil. Sering kan kalau dengar istilah mengelola gula darah, yang kebayang tuh langsung daftar aturan yang panjang, rumit, dan bikin bingung. Rasanya kok berat banget ya? Tapi gimana kalau kita coba sederhanakan? Di pembahasan kali ini, semua prinsip penting itu kita rangkum jadi 4 pilar gaya hidup yang jelas. Anggap aja ini panduan simple buat Anda pegang kendali penuh atas kesehatan. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bangun pondasi yang paling krusial, yaitu pola makan. Kedua, kita lihat gimana suplemen bisa jadi dukungan tambahan. Ketiga, kita bahas pentingnya gerak badan lewat olahraga rutin. Dan yang terakhir, kita kenali kebiasaan-kebiasaan apa aja yang harus dihindari. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Pilar nomor 1, dan ini bener-bener yang paling fundamental, pola makan. Coba bayangin ini tuh kayak fondasi rumah. Kita bisa punya tembok bagus, atap keren, tapi kalau fondasinya rapuh, ya rumahnya bakal goyah. Jadi, apapun yang kita lakuin nanti, olahraga, suplemen, nggak akan maksimal kalau pola makannya nggak beres. Kuncinya di sini adalah gimana caranya biar gula darah kita itu stabil, nggak naik turun drastis kayak roller coaster. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Nggak semua karbohidrat itu sama. Di sisi kiri, ini pahlawannya, karbohidrat kompleks. Anggap aja ini kayak kayu bakar padat yang kalau dibakar, nyalanya pelan, awet, dan ngasih kehangatan stabil. Makanan kayak oats, ubi, atau kacang-kacangan itu punya serat yang bikin gula dilepaskan ke darah secara perlahan. Jadi energinya tahan lama. Nah sebaliknya, di kanan ada karbohidrat olahan. Ini tuh ibaratnya kayak kertas yang disiram bensin, kebakar cepat banget, apinya besar, tapi langsung habis. Roti tawar, kue, makanan manis, itu bikin gula darah melonjak tajam, terus anjlok lagi. Hasilnya, kita jadi lemas, cepat lapar, dan pengen yang manis-manis lagi. Nah, siklus inilah yang mau kita putus. Karbohidrat yang baik itu butuh teman loh. Biar makin stabil, kita perlu pasangin karbohidrat kompleks tadi dengan protein berkualitas dan serat. Kenapa? Soalnya protein dan serat dari sayuran hijau itu fungsinya kayak rem alami. Mereka memperlambat pelepasan gula dari makanan, jadi semuanya lebih terkendali. Kombinasi ini bukan cuma bikin gula darah stabil, tapi juga bikin kita kenyang lebih lama. Nah, ini juga poin yang krusial banget. Bukan cuma apa yang kita makan, tapi juga seberapa banyak dalam satu waktu. Coba bayangin, tubuh kita itu punya kapasitas terbatas buat ngolah gula. Kalau kita makan dalam porsi super besar sekaligus, walaupun makanannya sehat, sistem tubuh kita bakal kewalahan. Gula darah ya tetap aja bakal melonjak. Jadi, strategi yang jauh lebih baik adalah makan dengan porsi wajar tapi teratur. Ini ngejaga pasokan energi tetap stabil dan mencegah tubuh kita dari kaget gula. Oke, sekarang kita perjelas apa aja yang harus masuk daftar waspada. Minuman manis dan soda itu musuh nomor 1, karena isinya gula cair yang langsung diserap tubuh. Jus buah kemasan, kelihatannya sehat kan? Tapi seringkali seratnya udah hilang, jadi isinya cuma gula pekat. Makanan ultraproses juga sering punya gula tersembunyi. Dan ya, bahkan buah super manis kayak durian, karena gulanya tinggi dan cepat diserap, perlu banget dikonsumsi dengan bijak dan porsinya sedikit aja. Baik, kita lanjut ke pilar kedua, suplemen. Dan tolong digarisbawahi ya, suplemen itu pelengkap, bukan pengganti. Ini bukan jalan pintas. Anggap aja pola makan sehat itu mobilnya. Nah, suplemen itu kayak oli berkualitas tinggi yang bikin mesinnya jalan lebih mulus. Tapi suplemen nggak akan pernah bisa mengubah sepeda jadi mobil. Suplemen cuma akan bekerja kalau fondasi utamanya, yaitu pola makan, udah bener. Memang ada beberapa suplemen yang bisa bantu metabolisme gula. Contohnya Chromium, dia ini bisa bantu ningkatin sensitivitas insulin. Artinya, dia bantu insulin kerja lebih efektif buat ngebukain pintu sel tubuh biar gula bisa masuk jadi energi. Vitamin B, CoQ10, dan L-karnitin juga perannya penting di situ. Tapi ini penting banget. Selalu konsultasi dulu sama dokter sebelum minum suplemen apapun ya, buat mastiin itu aman dan cocok buat kondisi Anda. Saya mau tekanin poin ini sekali lagi, karena ini benar-benar vital. Kalimat ini udah merangkum semuanya. Kita nggak bisa makan sembarangan tiap hari, terus berharap minum 1 pil suplemen bakal nyelesain masalah gula darah. Nggak akan bisa. Suplemen itu baru efektif kalau jadi bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ingat, pola makan itu rajanya. Yuk kita masuk ke pilar ketiga, pilar yang paling dinamis, olahraga. Kalau gula dalam darah itu ibaratnya bensin, nah otot-otot kita itu mesin terbesarnya yang pakai bensin itu. Olahraga adalah cara kita nyalain mesinnya. Waktu kita gerak, otot kita langsung nyedot gula dari darah buat dijadiin energi.
Kerennya lagi, proses ini bisa terjadi bahkan tanpa perlu banyak bantuan insulin. Makanya olahraga jadi salah satu cara alami paling efektif buat nurunin gula darah. Terus butuh berapa banyak sih? Angka ajaib yang gampang diingat sebagai permulaan adalah 30. 30 menit setiap hari. Ini bukan tentang latihan super berat sampai tepar ya. Ini tentang ngebangun kebiasaan bergerak yang konsisten hari demi hari. Angka ini target yang realistis dan sudah terbukti ngasih manfaat besar buat metabolisme. Anda nggak perlu langsung daftar gym mahal atau beli alat canggih kok. Pilihannya banyak yang gampang dan murah. Jalan cepat itu salah satu olahraga terbaik. Gratis dan bisa dilakuin di mana aja. Bersepeda, renang, atau ikutin video senam di rumah juga oke banget. Kuncinya, pilih aktivitas yang Anda nikmati. Karena kalau kita senang, besok pasti mau ngelakuin lagi. Dan ini dia kata kuncinya, konsistensi. Olahraga berat, tapi cuman sekali seminggu itu nggak akan seefektif gerak rutin setiap hari. Dengan konsisten, kita itu lagi ngelatih metabolisme tubuh. Sama kayak ngelatih otot. Kita ngelatih tubuh biar lebih pintar ngelola gula setiap saat. Bukan cuma pas lagi olahraga aja. Sekarang kita sampai di pilar keempat, yang nggak kalah penting. Kita udah bangun fondasi yang baik lewat pola makan dan olahraga. Nah, sekarang kita perlu mastiin nggak ada kebiasaan buruk yang diam-diam rusak semua usaha kita. Mengenali dan menghindari faktor-faktor perusak ini adalah kunci sukses jangka panjang. Ada 4 musuh utama di sini. Pertama, kelamaan duduk. Ini bikin otot-otot kita jadi tidur dan kurang peka sama insulin. Kedua dan ketiga ini berkaitan erat, stres dan cemas. Saat kita stres, tubuh ngelepasin hormon kortisol. Hormon ini ngasih sinyal ke hati buat ngelepasin gula ke darah buat persiapan lawan atau lari. Sayangnya, ini kurang cocok buat stres zaman sekarang. Dan keempat, ya balik lagi ke musuh lama kita, makanan yang bikin gula darah melonjak cepat. Nah, ini pertanyaan besarnya ya kan? Kita semua tahu stres itu nggak bagus, tapi gimana cara ngatasinya di dunia nyata yang penuh tekanan? Tujuannya bukan buat ngilangin stres sama sekali, itu mustahil. Tujuannya adalah membangun kotak perkakas mental, isinya alat-alat yang bisa kita pakai buat merespon stres dengan cara yang lebih sehat. Ini dia beberapa alat praktis yang bisa Anda pakai. Latihan napas dalam bahkan cuma 2 menit, itu bisa langsung bikin tubuh lebih tenang. Meditasi ringan bisa bantu ngelatih pikiran biar nggak gampang kebawa arus cemas. Nulis jurnal itu cara ampuh buat ngeluarin unek-unek dari kepala. Dan jangan pernah remehkan kekuatan ngobrol sama orang yang Anda percaya. Ini semua cara aktif merawat kesehatan mental yang dampaknya langsung ke kesehatan fisik. Oke, kita udah bahas keempat pilarnya. Sekarang, mari kita satukan semuanya jadi rangkuman yang gampang diingat. Ingat ya, tujuannya bukan kesempurnaan dalam semalam. Lupakan ide soal perubahan drastis. Kuncinya adalah kemajuan yang stabil, lewat perubahan-perubahan kecil yang konsisten. Ini dia, intinya, 4 pilar kesehatan Anda. 1. Atur pola makan, fokus ke karbohidrat kompleks, protein, dan serat. 2. Anggap suplemen sebagai pendukung bukan solusi utama. 3. Gerakan tubuh setiap hari. Dan 4. Kelola stres dan hindari gaya hidup yang kebanyakan duduk. Keempat pilar ini saling menguatkan satu sama lain. Coba deh kita renungkan kalimat ini. Seringkali kita nunggu sampai ada masalah besar dulu, baru mau bertindak. Padahal memulai dengan perubahan kecil hari ini, misalnya ganti nasi putih jadi nasi merah, atau jalan kaki 15 menit habis makan, efeknya itu luar biasa kalau dikumpulin dari waktu ke waktu. Jangan tunggu krisis, mulai bangun kesehatan Anda dari hal kecil, dari sekarang. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih Anda pertanyaan ini. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini. Dari semua yang kita bahas, perubahan kecil mana yang paling mungkin buat Anda mulai sekarang juga? Mungkin cuma ganti teh manis dengan air putih, atau mungkin jalan kaki sebentar keliling rumah setelah makan malam. Apapun itu, sekecil apapun, pilih satu dan lakukan. Itulah langkah pertama Anda.